Mana yang pada kepengen punya rumah impian? Sholawatan ya teman-teman. Benerin diri kita nih, benahi diri kita. Mulai benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Bersyukur dengan keadaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Aku senang banget hari ini aku bisa bikin video. Mohon maaf ya ada yang lewat motor ya. Ini video yang ketiga teman-teman. Ini hari Rabu. Hari Rabu ini aku lagi nggak nge-gym kan, tiap pagi aku nge-gym. Jadi bikinnya buru-buru nih, pasti pakai baju olahraga pagi-pagi, bikin diburu-buru sama suami aku karena kita mau jalan kan. Tapi masya Allah hari ini kita lagi libur nge-gymnya hari ini, dan aku bisa bikin video. Tadinya nanti bikin satu, dan tadi aku bikinnya hujan-hujan, berisik, digangguin kucing segala macam. Nah ini karena suasana mendukung, motor lewat lagi, mohon maaf ya. Jadi aku seneng banget aku bisa bikin video yang ketiga. Rencana abis ini kalau masih ada waktu aku bikin video yang keempat. Jadi buat hari ini, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh, buat 4 hari buat kalian. Masya Allah, makasih yang udah kirim testimoni. Mohon maaf yang belum dibacain, sabar ya. Pokoknya ngantri nih, aku harus bikin udah yang ketiga. Senang banget aku mau bacain testimoni. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, nih caranya aku kasih tahu. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin di ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari, namanya minta disamarin, jadi kita kasih nama aja Mbak Asih ya. Ini nama samaran, Mbak Asih ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Tolong nama saya disamarkan ya Mbak. Terima kasih. Ini testimoni saya yang kedua, tapi ngirimnya ketiga kali ini setelah di tanggal 8 Januari nggak direspon. Mohon maaf ya. Ngirim di tanggal 17 Januari nggak direspon. Ya Allah, tega banget ini Mbak Mel ya. Tanggal 8 nggak direspon, tanggal 17 nggak direspon. Bener-bener deh. Banyak kali di kolom komentar juga no respon. Terus DM juga no respon. Ya Allah Mbak Asih, terima kasih, kamu tetap nggak ngambek ya. Orang sholawatan mah jangan ngambekan ya teman-teman ya. Bukan kamu ngerespon, emang banyak banget teman-teman ya, banyak banget yang kirim email, apalagi kirim DM, yang komentar. Jadi aku nggak bisa semuanya aku kerjain teman-teman, mohon maaf ya. Bukannya sombong nih Mbak Mel, sombong nggak sombong. Lanjut ya. Aku Asih dari Pati, Jawa Tengah. Halo Mbak Asih. Alhamdulillah ini testimoni kedua yang aku share mengenai keberkahan sholawat yang aku alami Mbak. Tapi kalau di kehidupan nyata, Masya Allah udah banyak banget. Masih ingat testimoniku yang pertama Mbak, yang aku cerita tentang HP dan rumah? Tapi kali ini aku akan ceritakan sambungan tentang cerita aku yang dulu tentang rumah. Alhamdulillah Mbak, rumahku udah jadi, Masya Allah. Ekspektasi tentang pembangunan rumahku yang tahap satu persatu dijabah Allah. Setiap doa aku jabarkan satu persatu Mbak. Allah maha mendengar doa, maha mengabulkan doa.
Nggak ada salah kan kalau doa dibikin list satu persatu ya Mbak, biar sesuai dengan ekspektasi kita. Misal dikabulkan alhamdulillah, berarti Allah izinkan. Misal enggak, nah Allah punya rencana terbaik buat kita, insya Allah. Mbak Mel, tentang amalan salawat yang aku dawamin di testimoni pertama, udah aku sampaikan ya Mbak. Atas izin Allah, Mbak Mel menyampaikan keberkahan salawat munjiat. Sebelumnya aku membaca munjiat 250, itu pun sambil aktivitas. Nah, dari beberapa testi yang aku dengar dari channel Mbak, aku pengen coba minimal 500 sehari. Gak mudah ya Mbak ternyata, apalagi aku mencoba baca dicicil abis sholat fardu 100 kali. Ditambah dengan salawat sajadatun nukutnya 1300, berat banget Mbak. Tapi karena Allah, aku lawan itu. Masuk ke testi Mbak. Sebelumnya maaf ya Mbak, panjang ceritanya. Uang di ATM hampir habis, sedangkan masih butuh banyak uang untuk beli genteng, bayaran tukang. 2 hari sebelumnya suami cerita kalau mau kasbon uang trip dari kantornya. Bayarnya dipotong tiap dapat trip. Karena kesulitan juga sebelumnya Mbak, ada yang kemarin pinjem di saudara yang termasuk berada di luar kami, yang termasuk berada di keluarga kami. Bisa dibilang dia sepupu aku Mbak. Awalnya aku nolak karena pernah dengar cerita dari sepupuku yang lain kalau pinjem di dia nggak bakalan dikasih. Tapi karena kepepet, aku iyain aja. 2 hari udah lewat ya Mbak dari suami cerita kalau kasbon. Malam aku beraniin WA sepupu aku mau pinjem, ya Allah Mbak, nyesek banget dengan kalimat WA-nya Mbak. Aku janjiin tanggal sekian, dia bilang uangnya mau dipakai. Mau pinjem uang lebihan katanya nggak ada. Aku yakin Mbak dia ada tapi nggak mau minjemin. Aku nangis Mbak, tahu gitu nggak bakalan aku minjem ke dia. Aku cerita ke suami, aku dimarahin karena pinjem ke dia. Sebelumnya memang nggak dibolehin suami Mbak, tapi aku pengen nolong yang suami yang aku paksa. Paginya habis sholat duha aku bener-bener paksain Mbak baca salawat munjiat 100 apa 200 aku lupa. Sekali duduk Mbak, qadarullah suami transfer 7 juta hasil dari kasbon Mbak. Ditambah sore hari sebelum malam aku pinjam sepupuku yang nggak dipinjemin. Aku juga pinjam ke sepupu abis dapat arisan, alhamdulillah dapat dipinjemin 3 juta, masya Allah. Keberkahan salawat munjiat lagi Mbak. Misal besok gajian tukang Mbak, suami belum gajian, ATM nipis, mau minta suami sungkan. Aku habis sholat duha lagi terus baca munjiat sambil dalam hati, ya Allah besok gajian tukang tapi uangnya dari mana? Pasrah kepadamu ya Allah, baru dalam hati. Padahal Mbak selesai baca 100 kali munjiat, suami WA beliau transfer buat biaya tukang, masya Allah Mbak, ini aku udah baca loh teman-teman. Ada gak yang ingat? Mbak, ini kayaknya pernah kamu ceritain ya. Ini udah aku bacain loh testimoninya. Cuman mungkin aku nggak email kamu, jadi kamu nggak tahu ya kalau udah dibacain. Ini yang testimoni yang sebelumnya kayaknya yang soal tukang itu ya. Nah ini ada tambahannya nih ya teman-teman ya, lanjut. Lagi dan lagi Mbak, tiap lagi susah aku selalu pasrah ke Allah. Ya Allah pengen ini itu tapi nggak tahu uang dari mana. Padahal progres rumah belum selesai, entah dari mana datangnya pertolongan darimu. Aku ikhlas ya Allah. Alhamdulillah sampai di detik ini Mbak ada 10 list doa aku di tahap pembangunan rumahku. Aku ulang-ulang tiap doa, aku kencengin Mbak karena aku nggak tahu gimana lagi. Nah yang ini belum dibaca nih ya. Jadi ini kayaknya yang terbarunya, yang ini menceritakan ulang sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi aku ingat ceritanya Mbak Asih nih. Aku ulang-ulang tiap doa, aku kencengin Mbak karena aku nggak tahu gimana lagi, karena uang udah mepet. Tiba saat pemasangan listrik gak tahu lagi dari mana uangnya. Alhamdulillah dikasih mertua 3 juta Mbak, sisa 500 buat beli lampu. Tapi aku sama suami sepakat untuk membayar, jadi kami anggap itu hutang. Itu buat beli peralatan aja masih kurang. Total 2,4 belum semua Mbak, ada 3,4 jutaan lagi itu tukang plus kekurangan bahan listrik. Nah Mbak, uang dari mana lagi coba? Suami belum gajian, pasrah aja sama Allah sambil doa, minggu ini mau aku bayarin, ya Allah berikan rezekimu. Qadarullah Mbak, suami ngasih tambahan rezeki di hari setelah 2 hari aku tahu bon pembayaran listriknya. Setelah aku kasih tahu bon pembayaran listrik lagi Mbak, kemarin pas pindahan kan aku belum punya kasur, beli harga 1.550.000, baru bayar 750, kurang 850. Aku beli tanggal 27 Oktober kemarin Mbak, kabarnya baru tanggal 7 Januari kemarin bayarnya. Itu juga sama Mbak, aku takut sama penjualnya kalau lama bakalan didatengin. Minggu kemarin aku doa, minggu ini bayar kekurangan kasur ya Allah. Oh iya Mbak, pas ambil uang 3,4 untuk bayar listrik kan ATM udah habis Mbak.
Aku bilang gini, nggak tahu ya Allah, uang di ATM tanggal segini, ini bukan ATM-ku, bukan uangku, tapi ini ATM dan isinya uang engkau ya Allah, tolong isi lagi. Masya Allah. Alhamdulillah Mbak, aku juga setelah bilang ke Allah terus WA suami, uang tinggal sekian. Kita mulai dari nol lagi ya. Jawaban suami gini Mbak, ini tak isiin lagi. Masya Allah. Aku sambil nangis ketik ini Mbak. Terus baru kemarin sore aku ambil uang untuk bayaran kekurangan kasur. Alhamdulillah orangnya malah lupa Mbak. Aku siapa, alamat di mana, utang apa, jumlah berapa, alat penjualnya amnesia ya. Alhamdulillah awal tahun baru pindahan, awal tahun baru mulai lembaran baru. Aku pengen nyicil perabot Mbak, tapi qadarullah angan-anganku agak aku rem. Lagi mana harus lagi mengerem karena bapakku dari perantauan gak merantau lagi. Otomatis pulang kampung dan sekarang lagi sakit. Alhamdulillah beliau masih ada pegangan. Lah kalau nanti-nanti gimana kalau gak ada usaha. Jadi aku mikir lagi Mbak. Sekarang aku tuh bingung. Satu sisi pengen beli perabot, satu sisi uang buat bantu-bantu orang tua. Apalagi Mbak, aku tuh anak pertama dari 2 saudara. Adikku lagi kuliah semester 2, bapakku nganggur. Ya Allah Mbak, aku tuh bingung sedih. Tapi bagaimana lagi sebagai anak pertama yang jadi tulang punggung keluarga. Satu sisi pengen bantu suami, satu sisi aku juga butuh untuk nyenengin anakku. Sampai belum bisa nempati itu rumah Mbak, karena anakku nggak mau kalau nggak ada TV di rumah baru. Ya Allah, bismillah, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Allah, Rasulullah di sampingku. Aku yakin di balik ini semua ada hikmah yang sangat luar biasa untukku dan keluarga. Sekedar cerita Mbak, awal tahun baru 2023 aku juga diuji dengan suami off Mbak. Keuangan hampir dari hasil kerjaku jadi pendamping desa, hampir habis mungkin ya dari desa Mbak. Nggak bisa nabung otomatis karena suami nggak berpenghasilan karena hampir setahun. Akhir 2023 Allah memberikan kado indah untuk keluargaku dengan memberikan rumah impian kita selama ini. Dan aku yakin ada hal yang terindah untuk keluarga kami nanti. Yang terpenting selalu aku ingat kata-kata Mbak Mel. Sholat 5 waktu tepat waktu. Sholawat, bersyukur, ikhlas, berprasangka baik sama Allah. Lupa yang keenam ya Allah, apa ya? Pertama, sholat tepat waktu, sholawat, bersyukur, ikhlas. Berprasangka baik sama Allah, lupa yang keenam. Introspeksi diri ya, ada 7 sih, satu lagi apa ya, introspeksi diri sama sabar ya, 7 apa 6 ya, lupa. Aku jadi lupa nih ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Udah dulu testinya yang ya udah panjang banget. Maaf ya Mbak sampai pegel bacanya. Semoga nggak bosan. Bismillah Mbak Mel dan keluarga diberi kesehatan panjang umur, rezeki halal barokah banyak, terus berkarya di jalan Allah. Insya Allah jadi amal jariah Mbak Mel untuk mengajak semua orang bersolawat. Amin amin amin. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Asih. Mbak Asih di mana ya? Lupa tuh kan. Di Pati, Jawa Tengah. Napas dulu. Masya Allah ya Mbak Asih, selamat ya. Akhirnya Mbak Asih udah punya rumah impian. Walaupun rumahnya sekarang belum ditempatin karena bingung nih, anaknya nggak mau nempatin kalau nggak ada TV. Pokoknya Mak harus ada TV-nya Mak. Gitu loh. Kalau belum ada TV-nya aku nggak mau tinggal situ. Udah tinggal salawatin lagi nanti bisa keisi TV. Ya, Mbak Asih terus bersolawat. Terus yakin sama Allah, mengusahakan sholat tepat waktu. Cita-citanya terwujud. Mana yang pada kepengen punya rumah impian. Sholawatan ya teman-teman. Benerin diri kita nih, benahi diri kita. Mulai benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Bersyukur dengan keadaan, ikhlas dengan keadaan. Jangan lihatnya ke atas terus, nggak akan pernah selesai kalau kita nengoknya ke atas. Nengoknya ke bawah, teman-teman juga udah pasti tahu. Aku mau ngingetin aja, ya kita nengok lagi ke bawah. Ya Allah, banyak yang lebih susah dari kita. Ya teman-teman ya, insya Allah deh. Kalau udah istiqomah sholawatan, benerin sholat juga, mulai baca Quran, satu persatu hajatnya dikabulkan sama Allah. Mbak Asih di Pati, Jawa Tengah bikin list permintaan sama Allah. Ada 10 list dan satu persatu dikabulkan sama Allah. Masya Allah banget. Ini lagi pembangunan rumah nih. Ya, kemudian gak ada uang yang habis nih. Udah gak tahu dari mana ya Allah, tolongin ya Allah. Tahu-tahu suami kasbon di kantornya dapat, bayarnya potong gaji. Masya Allah, dapat 7 juta. Ya Allah, butuh lagi nih buat pasang listrik, buat ini, buat itu. Tolongin ya Allah. Ini ATM punya Engkau ya Allah, isinya juga punya Engkau. Tolong isiin lagi ya Allah. Tahu-tahu diisiin lagi, suami gajian.
Masya Allah. Ya Allah, tolongin ya Allah, buat ini buat itu, susah lagi masang ini masang itu, uangnya kurang. Tiba-tiba orang tua mertua ngasih duit 3 juta, tapi mereka menganggapnya ini utang, pokoknya nanti kita ganti. Ya, Masya Allah, anak yang baik, nggak mau nyusahin orang tua. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan bisa keganti, bahkan jauh lebih dari itu ya Mbak, yang ngegantinya, amin. Ingat teman-teman, udah salawatan aja. Pengen rumah, rajin salawatan. Kalian pengennya rumahnya yang gimana? Kan banyak ya di Instagram, di TikTok, di mana-mana rumah-rumah yang menyegarkan pandangan kita, yang bikin kita tuh tiap ngelihat mereka ngasih lihat rumahnya, bukan pamer. Orang salawatan mah hatinya nggak jelek. Ngelihat rumah orang bagus jadinya bersyukur, bukan bersyukur, ngelihat rumah orang bagus jadinya kita termotivasi, bukan malah jadi iri. Ih, itu orang norak banget sih, pejeng-pejengin rumahnya yang bagus gitu loh. Nggak boleh tuh bikin hati kita sedih loh. Bebas, namanya medsos, memang buat pamer gitu ya temen-temen. Yang penting kan kitanya yang ngelihat nih. Kalau kita nggak kuat ngelihat orang lain yang lagi pamer, jangan lihat. Makanya nggak usah punya medsos, gitu aja ya temen-temen ya. Jadi tapi beda lah kalau orang sholawatan mah, ngelihat kebahagiaan orang lain, ngelihat kemewahan orang lain, kita malah jadi doa, ya Allah enaknya kalau aku punya rumah kayak gitu, ya Allah kalau renangnya tuh anakku di situ lagi renang, ya Allah enak banget, orang tua saudara pada main rumahku kayak gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Aku malah nge-save terus tuh rumah-rumah yang indah-indah di pandangan mataku, ku save sampai kutulisnya rumah impian. Aku save di Instagram kan, sambil lihat Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, begitu. Jadi kita semangat, termotivasi. Dan terserah Allah mau yang mana. Ya Allah maunya yang ini juga mau ya Allah, yang itu juga mau. Udah, ntar Allah yang ngasih buat kita. Jalannya kita nggak tahu. Gak usah mikirin jalannya gimana, karena itu nggak akan pernah sampai kita pikirin. Ya, itu urusannya Allah. Urusan kita, tugas kita apa? Gimana caranya kita bisa baca sholawat sehari sesuai target yang kita mau. Walaupun tidak ada perintah target itu cuma untuk motivasi. Kita punya target 1000 munjiat, gimana caranya hari ini bisa 1000 munjiat. Kita punya target 10.000 Jibril, gimana caranya bisa baca 10.000 sholawat Jibril hari ini. Itu tugas kita. Urusan hasil serahkan sama Allah. Tapi yang jelas, yang namanya usaha tidak akan sia-sia, yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha Allah, gak bakalan nyanyain usaha kita. Ya, semangat terus, salawatan terus, insya Allah qabul. Nanti bisa punya rumah impian yang teman-teman pengenin seperti apa. Udah banyak kok kejadian-kejadiannya. Yang pengen jual rumah, rumahnya kejual. Yang pengen utangnya lunas utangnya. Yang pengen orang itu yang utang sama kita udah bertahun-tahun lupa, ingat buat bayar, dikasih rezeki sama Allah buat bayar ke kita, bayar kok. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Yang penting kitanya nih mau berusaha, ya. Berusahanya ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Kalau nggak punya ikhtiar bumi, kita ibu rumah tangga atau kita lagi nganggur, kenceng ikhtiar langit biar nanti Allah tunjukin gimana jalannya kita bisa ngerjain ikhtiar bumi, bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Asih lancar terus rezekinya, bisa segera pindah ke rumah baru, sehat terus untuk bapaknya. Itu rezeki loh, bisa ngurusin orang tua itu rezeki banget teman-teman. Jadi bersyukur buat yang orang tuanya masih ada, bahkan yang mungkin lagi sakit kita ngurusin, bersyukur teman-teman. Walaupun kita juga pengen orang tua kita sehat ya. Yang orang tuanya sehat, alhamdulillah. Berdoa terus, usaha langit terus, usaha bumi terus, supaya orang tua kita sehat terus dan bisa kita senengin gitu ya. Oke teman-teman, semoga yang nonton doa-doanya segera dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.